Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini, NPM F0G021047 dari tingkat 1B dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kaidah ejaan bahasa Indonesia dan penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Opposition. Setelahnya, ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK, ejaan yang disempurnakan atau EYD, hingga ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa itu ejaan. Ejaan Bahasa Indonesia disingkat dengan EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu 1 aspek fonologis, 2 aspek morfologis, 3 aspek sintaksis. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Opposition. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Opposition. Ejaan Van Opposition berlaku sampai dengan tahun 1947. Ini merupakan contoh penggunaan ejaan Van Opposition dengan penggunaan huruf TJ. Ini merupakan contoh ejaan Van Opposition. Yang kedua yaitu ejaan Suwandi. Pada tahun 1938 di Solo, Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan baru yang disebut dengan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Berikut adalah contoh ejaan Suwandi. Yang ketiga yaitu ejaan Melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962, muncul huruf baru yakni C menggantikan TJ dan NC menggantikan NJ. Yang keempat yaitu ejaan bahasa yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Mashuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Berikut adalah contoh ejaan yang disempurnakan. Yang kelima yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI atau EBI. Menurut Ariyanti, PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Yang keenam yaitu peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Ada banyak peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Di sini terdapat 24 penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pemakaian huruf kapital, kedua pemakaian huruf miring, ketiga pemakaian huruf tebal, 4 penulisan kata dasar, 5 penulisan kata berimbuhan.
6. Penulisan bentuk ulang. 7. Penulisan gabungan kata. 8. Penulisan kata depan. 9. Penulisan partikel. 10. Penulisan singkatan dan akronim. 11. Penulisan angka dan bilangan. 12. Penulisan kata ganti. 13. Penulisan kata sandang si dan sang. 14. Pemakaian tanda titik. 15. Pemakaian tanda koma. 16. Pemakaian tanda titik koma. 17. Pemakaian tanda titik dua. 18. Pemakaian tanda hubung. 19. Pemakaian tanda pisah. 20. Pemakaian tanda tanya. 21. Pemakaian tanda seru. 22. Pemakaian tanda elips. 23. Pemakaian tanda petik. Dan yang terakhir yaitu pemakaian tanda petik tunggal.